Wasallam, ya, bahwa sunnah Nabi ternyata targetnya ada di bagian kolbu, ya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi. Imam Tirmizi ini beliau murid dari Imam Bukhari rahimahullah, dan beliau menulis satu kitab judulnya Jami' as-Sahih, tapi kemudian dikenal dengan As-Sunan, Sunan At-Tirmizi, dan semua hadis di dalamnya kecuali dua sudah diamalkan, dan hadis ini tidak termasuk hadis yang dikecualikan oleh Imam At-Tirmizi, ya. Apa hadisnya? Diriwayatkan dari Sayyidina Anas radhiyallahu taala anhu. Anas ini pernah mengabdi kepada Rasulullah selama tahun, ya. Oke. Anas bin Malik sangat lama sekali berkhidmah kepada Nabi dan tidak digaji. Gajinya langsung Allah yang beri dengan doa-doa keberkahan dari Nabi SAW. Dan Nabi tidak pernah menganggap Anas itu sebagai seorang pembantu, ya. Nabi selalu menganggap Anas sebagai anaknya. Apa kata beliau? Qala li Rasulullah SAW. Ya, Anas berkata, Nabi SAW bersabda, Ya bunayya, wahai anakku, jika engkau sanggup, in qadarta an tusbiha wa tumsi, jika engkau sanggup memasuki waktu subuh dan waktu sore, walaysa fi qalbika ghishun li ahadin, dan di dalam kolbumu, di dalam hatimu, di dalam jiwamu, tidak ada ghish. Ghish ini kalau dalam transaksi artinya menipu, kalau dalam bermuamalah, berinteraksi sesama manusia, artinya adalah kebencian atau keburukan. Tidak ada niat buruk dalam hatimu atau dendam dalam hatimu, kesal dalam hatimu, li ahadin, kepada siapa saja. Faf'al, maka lakukanlah. Nah, ini kata kunci sahabat-sahabat kata Allah. Ketika Nabi SAW mengatakan, li ahadin, tidak boleh, jangan menaruh keburukan dalam hatimu yang diniatkan kepada seorang pun. Seorang pun dalam hadis ini ternyata tidak dikhususkan untuk orang beriman saja. Tapi li ahadin, mu'min atau kafir. Ya. Mu'minkah dia atau dia seorang yang kafir. Dalam hal ini, ketika seseorang menyimpan ada dendam bahkan kepada non-muslim sekalipun, dendam yang sifatnya dendam manusiawi, bukan jihad, bukan perjuangan, ya, bukan pengorbanan, tapi yang sifatnya manusiawi, hubungan tetangga, ada niat untuk menghancurkan tetangga yang beda faham, apalagi beda agama. Ternyata dalam hadis ini itu dilarang, ya, dilarang. Ya. Kenapa? Setiap kali kita menyimpan satu perasaan benci, kesal kepada seseorang, niat buruk kepada seseorang, maka kita telah mengotori kolbu. Ya. Jadi ternyata kolbu itu Allah Subhanahu Wa Taala berikan power dari roh kita. Si kolbu ini dia akan menangkap apapun yang dilihat oleh mata, yang didengar oleh telinga. Nah, jika yang ditangkap oleh mata itu, yang didengar oleh telinga itu positif, maka yang di dalam kolbu ini akan bercahaya. Tapi jika mata ini melihat dengan kebencian, merasa lebih pintar, menganggap orang lain salah, cuma karena beda politik kemudian kita membenci orang, apalagi beda faham, maka saat saya memandang orang yang beda faham ini, beda politik ini, muncul kebencian, kekesalan, ya, perasaan-perasaan yang tidak ada niat tidak baik lah, ya, ada perasaan tidak baik lah. Maka orang ini telah mengotori, telah menghitamkan kolbunya. Nah, ini penting sekali. Jadi orang ini telah menghitamkan kolbunya. Nah, dalam hal ini, Nabi SAW mengatakan, wahai anakku. Jadi Nabi menganggap pembantunya sebagai anaknya, sehingga dididik seperti mendidik anaknya sendiri.
Meskipun Anas tahu diri dan dia berkhidmah lebih banyak kepada Nabi, beliau radhiyallahu taala anhu kemudian menerima di sela-sela khidmahnya ajaran-ajaran Nabi. Nah, inilah sunnah yang tersirat. Dan ini tidak diajarkan secara umum kepada sahabat-sahabat yang lain. Tapi para sahabat yang lain menerimanya dari Anas. Nah, kenapa? Karena ini tidak didapat lagi taklim, lagi ngajar di masjid. Ini didapat oleh Anas saat berkhidmah, melayani keperluan-keperluan Rasulullah SAW dalam apa yang beliau butuhkan setiap hari. Nah, inilah keberkahan Anas bin Malik. Akhirnya Sayyidina Anas radhiyallahu taala anhu menjadi salah satu sahabat yang hatinya paling bening, paling netral, paling putih dibandingkan sahabat yang lain dalam mengelola kolbu. Sehingga Anas itu tidak pernah membenci orang. Nah, salah satu keberkahan dari Anas ini melakukan hal itu, maka Allah panjangkan umurnya, Allah luaskan rezekinya, dan Allah buat dia dicintai oleh banyak orang. Ya. Karena emang orang-orang yang hatinya bersih ini tidak ada stres, tidak ada tekanan jiwa, sehingga hidupnya happy, sa'adah, bahagia, penyakitnya gampang sembuh, imunnya lebih kuat dari orang lain. Nah, ini kita baru virus corona, baru wabah seperti ini, kita kemudian sudah membenci negara-negara yang belum pasti terlibat sebenarnya. Ini kan simpang siur ya, ketika corona ini muncul, konspirasinya ini Amerika, ini Israel, ini Cina, tapi sampai sekarang kita masih menunggu bukti-buktinya, sehingga jangan salah membenci. Dan saya lihat di komentar-komentar status bahkan beberapa pendakwah ini mengaitkan dengan hal-hal yang sebenarnya belum pasti. Saya teringat pesan Allah Ta'ala di dalam surat Al-Isra. Allah Ta'ala mengatakan, وَلَا تَقَفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِعِلْمٍ. Jangan kamu berfaham, bersandar dengan sesuatu yang belum jelas, yang tidak ada ilmunya, yang tidak ada buktinya. Dan saya khawatir komentar-komentar, sikap-sikap yang ditampakkan tanpa bukti, tanpa pendalaman, tanpa tabayun, ini akan berbahaya ya. Bahkan sekelas ustadz pun bisa terkena. Jadi dalam hal ini, Bapak Ibu Saudara sahabat yang dimuliakan Allah, ini salah satu sunnah tersirat dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika hadis ini dipakai, lalu saya amalkan setiap hari, maka prakteknya sederhana. Di saat saya dapat ilmu, saya tidak kemudian meniatkan ilmu itu untuk mendebat orang-orang yang beda faham dengan saya. Ketika saya dapat satu ilmu, saya tidak kemudian merasa diri saya lebih baik dan saya merasa paling berhak jadi imam misalnya, paling berhak memimpin orang, yang lain itu rendah. Nah, perasaan-perasaan ini disebut perasaan ghisyun. Nah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan ke Anas, hai Anas, jika kamu sanggup masuk di waktu pagi, lanjut nanti sore masuk pagi, terus begitulah terus putar, dan tidak ada di kolbumu satu kebencian kepada orang, kepada tetangga, mungkin tetangga salah parkir, maka hal ini akan mengangkat seseorang. Jadi dari manusia insan biasa, dia akan terangkat menjadi manusia luar biasa. Ya. Manusia luar biasa ini yang kita sebut dengan sebutan waliullah, ya, kekasih-kekasih Allah Ta'ala. Dan kekasih Allah tersebut, salah satu amalannya yang paling penting bukanlah banyak sholat, bukan banyak zakat, bukan banyak ini. Mereka memang banyak sholat. Abu Bakar itu banyak sholatnya. Tapi Abu Bakar mencapai makom-makom yang tinggi, tingkatan-tingkatan rohani yang dahsyat, level-level wali-wali tertinggi, itu bukan karena beliau banyak sholat, bukan karena beliau banyak zakat, tapi karena sesuatu dari kolbunya, kualitas rohaninya. Nah, inilah misi Nabi. Kenapa Nabi 13 tahun? Nabi selama 13 tahun di Mekah itu tidak mengajarkan sunnah bid'ah ke sahabat. Ini sunnah ini bid'ah. Bahkan sholat pun belum ada. Kalaupun sholat itu Nabi hanya sholat di tengah malam,
sekali pula ya, cuma 2 rakaat atau beberapa rakaat sesuka Nabi. Jadi wajibnya cuma sekali. Selebihnya, jadi ajaran rohani ini yang tersirat ini Nabi tumpahkan ke dada Abu Bakar, ke Ali, kemudian setelah itu Umar masuk Islam, Abu Dzar juga masuk Islam ya, adiknya Umar lebih dahulu. Ini yang Nabi transfer ke sahabat-sahabat. Maka kualitas-kualitas mereka adalah kualitas-kualitas wali-wali Allah yang sangat besar, dan tingkatan para wali yang paling tinggi itu kita sebut tingkatan wali-wali para sahabat Nabi ya. Maka sahabat yang melakukan Allah, ketika Nabi mengajarkan ini, sebenarnya Nabi sedang mengkader seorang Anas menjadi seorang waliullah ya. Oke, lalu Nabi SAW mengatakan, ya bunayya, wahai anakku, dzalika min sunnati, itulah sunnahku. Apa itu sunnah Nabi? Sunnah Nabi adalah ajaran yang tersirat ini, yaitu ajaran mengenai qalbu. Waman ahya sunnati faqad ahyani. Siapa yang menghidupkan sunnahku, dia telah menghidupkan aku. Siapa yang waman ahyani kana ma'i fil jannah. Siapa yang menghidupkan aku, maka dia bersamaku di dalam surga. Hadis ini dinilai oleh Imam Tirmizi hadis yang hasan. Ya, hadis hasan itu level 2. Jadi ada hadis sahih, hasan, lalu dhaif. Ya. Ini level-level tengah. Hadis yang level tengah ini itu sangat dianjurkan, bahkan wajib diamalkan oleh sebagian besar ulama. Karena kebanyakan hukum itu pada level 2. Ya. Masih kurang jelas suaranya? Silakan dikomentari ya di ini. Oke. Kita lanjut ya. Jadi saya tertarik dengan hadis ini. Apa kata Nabi? Man ahya sunnati, siapa yang menghidupkan sunnahku. Sunnah yang mana? Sunnah yang tadi. Sunnah qalbu. Sunnah qalbu. Sunnah. Jadi sunnah di sini artinya, sahabat-sahabat semua, bukan lagi sunnah secara ilmu fikih. Sunnah dalam ilmu fikih itu baru dimunculkan istilahnya setelah Nabi. Sunnah dalam ilmu fikih diamalkan berpahala, ditinggalkan nggak apa-apa. Tapi sunnah dalam istilah hadis itu berbeda makna. Sunnah dalam ilmu hadis adalah ajaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi apa itu sunnah dalam ilmu hadis? Dalam hadis artinya ajaran Nabi. Nah, ini yang kita sebut dengan sunnah yang tersirat. Saya heran kenapa sunnah ini jarang diajarkan di mana-mana. Udah ini berarti. Oke sih. Oke, kita lanjut ya. Nah, apa kalimat yang betul-betul menggigit di sini? Siapa yang menghidupkan ajaranku mengenai tadi ya, mengenai membersihkan kolbu, menjaga kolbu, faqad ahyani. Dia betul-betul telah menghidupkan aku kembali. Sahabat-sahabat karena Allah, Bapak Ibu yang karena Allah, para syuhada, para pejuang-pejuang itu, mereka berkata, ya Allah, kalau aku mati, maka hidupkan lagi. Jika aku mati, hidupkan lagi. Mati, hidupkan lagi. Ya. Maksudnya adalah para wali-wali Allah, para syuhada-syuhada tersebut, mereka tidak pernah mati sebenarnya. Nah, inilah yang dikatakan dalam Al-Quran, وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ. Jangan kamu katakan kepada orang-orang yang gugur di medan juang bahwa mereka mati. Jika para syuhada seperti itu, maka nabi-nabi, wali-wali, ulama-ulama besar itu juga sama. Maka sebenarnya mereka itu memohon kepada Allah supaya dihidupkan kembali. Apa yang dihidupkan? Yang dihidupkan adalah ajarannya. Nah,
Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau salah satu yang bisa membuat kita mengundang kehidupan Nabi kembali, itu adalah menghidupkan ajaran spiritualnya, ajaran kerohaniannya. Jadi, saya merasakan hari ini kok kajian-kajian kita keringnya gitu. Kekeringan rohani ini menyebabkan krisis rohani, dan itu menyebabkan nuansa spirit Nabi yang seharusnya hidup itu jadi hilang. Maka Nabi SAW mengatakan, itu sunnahku. Apa itu sunnahku? Menetralkan kolbu dari kebencian kepada siapapun, apalagi kepada sesama mukmin. Ya. Lalu siapa yang menghidupkan sunnah menjaga kolbu itu, faqad ahyani. Dia telah mengundang aku hidup kembali. Ini secara harfiah, ya. Faqad ahyani. Dia telah menghidupkan aku kembali. Yang mampu menghidupkan Nabi itu, kalau bukanlah pewaris kenabian, siapa lagi? Nah, pewaris kenabian ini yang kita sebut orang-orang yang mungkin fisiknya seperti manusia biasa, tapi kolbunya berkualitas para wali. Ya. Nah, inilah yang lebih ajarkan ke Sayyidina Anas, ajaran-ajaran rohani. Jadi, ini kalau saya pertegas itu kira-kira seperti ini. Jika ahli fikih mengajarkan sunnah yang zahir, hukum yang zahir, lalu ahli akidah mengajarkan cara berpikir yang zahir, lalu ahli ilmu akhlak mengajarkan praktek-praktek yang zahir, maka dari semua itu, ilmu fikih melahirkan ahli fikih, ahli akidah melahirkan ahli tauhid, orang yang pintar debat. Kemudian yang terakhir, ahli akhlak ini kemudian muncullah psikolog, konsultan keagamaan, ustadz-ustadz yang berbicara akhlak. Kalau itu dilihat dari sisi rohaninya, spirit rohaninya, yang tersirat dari semua ajaran itu, maka jika ahli fikih, ilmu hukum, sunnah yang zahir melahirkan ahli fikih, ahli debat, ya, maka orang yang menghidupkan ilmu kolbu ini akan melahirkan ahli fikih yang bermartabat wali Allah. Jadi, Bapak, Saudara, sahabatnya makan Allah, wali-wali Allah itu jangan dibayangkan berserban, belentu, ya. Mungkin ya berserban, jangan dibayangkan kemana-mana bawa tasbih, ya. Tapi wali Allah itu sebenarnya ada di kolbunya. Apa itu? Di kolbunya dibuang semua kebencian-kebencian kepada selain dirinya. Dan hadis tadi menegaskan, li ahadin, kepada siapa saja, mukminkah dia ataupun tidak mukmin, muslimkah dia ataupun dia non-muslim. Nah, coba saya mengajak pada waktu duha ini, di waktu yang sangat diberkahi ini, sahabat-sahabat yang makan Allah, Bapak Ibu yang makan Allah, coba deh, apapun beritanya hari ini yang nyampe ke handphone kita, smartphone kita, ke TV kita, coba berlatihlah untuk mereject, untuk menolak semua bisikan-bisikan, tulisan-tulisan berita-berita yang menggiring kita kepada kebencian. Coba latihlah ini, latih terus ya. Ada misalnya sederhana, kita terdengar tetangga misalnya ngomongin kita atau kawan ngosipin kita, katakan, oh mungkin dia lagi membicarakan prestasiku, atau kalau emang betul dia membicarakan keburukan kita katakan, oh dia lagi memindahkan pahalanya ke aku. Gitu. Jadi nggak ada yang masalah gitu ya. Saya pernah mengalami hal ini. Jadi ketika dikabari oleh beberapa kawan bahwa kita dianggap sesat di satu kelompok grup gitu ya, di grup WA mereka bilang itu Ar-Razi itu orang sesat, manhajnya sudah salah gitu. Dan itu rame, jadi mereka menyebut saya Ustadz Subhat, Ustadz Sesat, Ustadz Zindik, dan itu dikabarkan kepada saya ya. Oke, Pak siapa tadi, Pak Gani ya. Ini mungkin setelah ini waktunya habis, silakan diulang kembali ya, silakan setelah end meeting nanti diulang kembali. Apa yang saya rasakan?
Saya rasakan saat mereka menggunjingkan saya itu, bahwa mereka sedang mentransfer, memberikan kredit-kredit rohani ke dalam daftar amal dirinya. Jadi saya baru merasakan itu ya 3 atau 4 tahun ini. Sejauh ini menghidup ini teman-teman semua, sahabat makan Allah, mereka yang disebut ahli kolbu. Ya. Ahli kolbu ini istilahnya kalau di kitab-kitab itu disebut sufi. Tapi karena istilah sufi itu hari ini digunakan tidak pada tempatnya, sehingga muncullah image yang tidak baik tentang sufi. Orang bayangin sufi itu aneh-aneh. Ya. Akhirnya muncullah kajian-kajian bahwa sufi itu sesat, sufi. Nah, sebenarnya bukan itu. Kalau boleh saya sebut, pewaris sunnah Nabi di bidang hukum, hukum fisik adalah ahli fikih, pewaris sunnah Nabi di bidang akidah adalah ulama ahli kalam, pewaris sunnah Nabi dalam bab kolbu adalah para sufi. Ya. Jadi silakan nanti dipelajari ilmu mereka. Belakangan untuk semacam ya bahasa-bahasa halus supaya tidak terlalu vulgar, kawan-kawan saya menggunakan istilah tazkiyatun nufus. Ya. Tazkiyatun nufus itu penyucian jiwa. Tapi saya berpikir kalau bukan kita yang menggunakan istilah ini, siapa lagi gitu. Kalau bukan kita yang akan memakai istilah-istilah hebat ini, siapa lagi? Kira-kira seperti itu. Yang sambil tidur lagi. Oke, sampai di situ mungkin ada yang mau ditanya. Jika nanti ini mati, silakan diulang lagi hostnya ya. Nanti kita masuk lagi sama-sama. Pertanyaannya nanti saya jawab. Silakan kalau ada yang bertanya. Bisa lewat chat juga boleh ya. Oke. Kalau tidak, kita lanjut ya. Kita lanjut dulu. Sahabat-sahabat dimulakan Allah, ketika, ini sebelum ada yang nanya ya, ketika seseorang diajarkan untuk membersihkan kolbunya, mungkin ada yang bertanya, sebenarnya bagaimana cara kita mau menetralkan kolbu, ya, membersihkan kolbu, supaya tidak ada kebencian. Nah, orang yang punya kebencian di kolbunya, itu biasanya disebabkan karena orang ini terhalang dari satu iman, namanya imam fi babit takdir, ya, iman dalam bab takdir. Contohnya begini, ketika ada seseorang merasa terancam dengan kehadiran, mungkin ada kawannya baru bekerja, lalu merasa terancam dengan prestasi temannya, atau merasa nanti takut jika pekerjaannya atau tunjangan-tunjangannya diambil, rezekinya diambil. Nah, orang-orang ini selalu memulai hidup ini dengan apa yang kita sebut su'uzzan, ya, berburuk sangka kepada Allah Ta'ala.
Oke, ketika seseorang itu jadi dia berburuk sangka kepada Allah, ternyata itu dimulai dari satu dosa, satu kesalahan kolbu, yaitu berburuk sangka kepada Allah. Jadi saya memperhatikan dan menyimak termasuk pengalaman diri sendiri, pengalaman kawan, teman. Hampir semua orang yang iri, dengki, hasad, itu dimulai dari iman kepada takdir itu tidak mantap. Jadi dia merasa Allah itu akan salah mengirimkan rezeki. Nah ini coba diingat-ingat. Rata-rata iri terhadap kawan, tetangga yang mempunyai pekerjaan, punya rezeki, itu dimulai dari buruk sangka kepada Allah. Dan buruk sangka kepada Allah itu jangan salah, ini dosa besar, itu bukan dosa kecil. Itu dosa besar. Dosa besar ini langsung dicatat oleh Allah Ta'ala, bukan malaikat lagi yang catat langsung Allah Ta'ala. Dan itu adalah dosanya iblis dulu, ketika iblis disuruh untuk sujud kepada Nabiullah Adam, beliau iri dan mengatakan, masa aku sujud kepada orang yang kau ciptakan dari tanah? Gitu. Nah, siapa yang mewarisi sifat ini, maka saya khawatir dia bukan pewaris rohani Nabi, tapi dia pewaris kegelapan jiwanya syaitan, jiwanya iblis. Dan ini sangat sangat mengkhawatirkan sekali. Sangat mengkhawatirkan sekali. Jadi bagaimana caranya supaya kolbu itu benar? Itu sebabnya suatu ajaran kerohanian, ajaran sufi, jika tidak berdasarkan rukun yang 6 itu semua ajarannya batil. Nah, ini dikatakan oleh Imam Al-Harraz, ya, apa kata beliau? Semua ajaran kerohanian yang menyalahi rambu-rambu ilmu yang zahir, yaitu rukun iman, rukun Islam, maka itu ajaran pasti ajarannya menyimpang. Nah, itu sebabnya ajaran rohani ini tidak boleh bergerak sendiri. Oh, saya nggak perlu guru, saya nggak perlu pembimbing, guidance, misalnya begitu. Orang ini, saya khawatir orang ini terlalu pede. Kata Imam Suhrawardi dalam Awariful Ma'arif, beliau buat ilustrasi. Jika ada pohon atau tanaman yang tumbuh sendiri, apakah dia membuahkan satu hasil? Apakah dia berbuah begitu? Atau dia hanya menumbuhkan daun tapi tidak berbuah? Nah, coba kita lihat kalau ada mangga, ada rambutan, ya, ada duren, itu kalau tumbuh sendiri di perkarangan kita itu jarang yang jadi. Tapi kalau dia dirawat, dipupuk, kalau tumbuhnya di tempat yang salah, lalu dipindahkan ke tempat yang benar, maka nanti dia akan tumbuh tidak hanya menghijaukan sekitarnya, tapi dia juga membuahkan hasil. Nah, sahabat-sahabat yang dimuliakan Allah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, orang-orang yang ahli kolbu ini, dia tahu kalau kolbunya belum beres, maka dia akan mendekati orang-orang yang telah pernah menjalani hal yang sama, lalu berguru kepada mereka. Jadi tidak sibuk lagi dalam perkara-perkara yang zahir saja, tapi zahirnya tembus ke dalam batinnya. Nah, jadi ketika dia berpakaian jingkrang, itu semua kesombongan hilang dari dirinya. Tapi jika orang hanya sibuk dengan celana jingkrang, tapi dia malah merasa lebih baik dari orang, ini si sunnah tersiratnya belum dihidupkan. Maka orang ini belum menghidupkan Nabi. Dia baru menghidupkan perasaan dia merasa berilmu. Jadi jika ada teman-teman yang sudah bercelana jingkrang, sarung jingkrang, bergamis jingkrang, good, bagus. Sekarang naikin satu tingkat lagi, yaitu ambil sunnah tersiratnya, itu relevan di semua zaman. Saya ingin kasih tahu bahwa Nabi nggak pernah pakai celana dalam hari-hariannya. Nabi tidak pernah pakai gamis yang ada hari ini, yang dari atas satu ke bawah. Pakaian Nabi itu sarung. Disebut, bacalah semua Sahih Bukhari, Sahih Muslim, bab pakaian. Nabi itu pakai sarung. Sarung berarti ada atasannya, lalu ada kain di atas,
bawahan, ada atasan. Nah, ini yang dipakai oleh ulama-ulama Yaman. Lalu kemudian baru ada jubah di luar. Ya. Artinya, kalau kita sibuk di ukuran jingkrang tidak jingkrang, maka kita akan terlindas oleh zaman. Karena zaman budaya pakaian berubah-ubah. Seperti yang saya sebutkan di awal tadi, model rambut itu ternyata Nabi dalam hitungan tahun itu sudah berubah. Awalnya Nabi melarang untuk membelah rambut, tapi kemudian Nabi membolehkan membelah rambut. Kenapa? Kelompok yang membelah rambut itu kelompok musyrik di Mekah. Tahun 8 Hijriah mereka masuk Islam semua. Maka Nabi pun membelah rambutnya sekedar ingin menunjukkan bahwa ini boleh. Berarti sunnah-sunnah yang tersurat itu bisa berubah jika berkaitan dengan performa penampilan. Tapi jika berkaitan dengan ibadah-ibadah inti, dia tidak bisa berubah. Karena yang inti dari ibadah yang zahirnya itu sejalan dengan batinnya. Ya. Jadi mustahil ada orang sujud, tapi dia mengatakan saya eling aja. Mustahil ada orang sholat, tapi dia nggak mau bertakbir. Ya. Dia mesti sejalan antara zahir dengan batinnya. Pewaris ilmu ini, kata beliau, inilah mereka setelah ahli fikih, ahli akidah, inilah mereka yang disebut sufi. Tapi sayang sekali karena banyak orang yang tidak mengambil ilmu ini dari ahlinya, muncullah asumsi-asumsi tidak baik mengenai ahli tasawuf, ahli sufi, sehingga tidak jarang Ustadz mengatakan sufi sesat, sufi tidak sholat, sufi A, B, C, D, A, B, C, dan itu saya sudah lelah ya menanggapi mereka. Ya sudahlah, kita akhirnya ngajar aja, kita mulai ngajar, kita tunjukkan teksnya, ajarannya, bahwa ternyata ajaran tasawuf bukan ajaran bid'ah. Ajaran tasawuf itu adalah sunnah yang tersirat. Karena memang tersirat, jadi kita pun tidak menyalahkan jika ada orang yang menolak itu, karena memang mungkin dia tidak bisa menangkap itu. Jadi kepada sahabat-sahabat, Bapak, Ibu yang sudah mulai mempelajari sunnah tersirat ini, lalu tiba-tiba ada kawannya menyalahkan, menyindir, membantah. Ya. Kalau tidak ada manfaat menanggapinya, maka diamkan saja. Dan tidak usah menyimpan kebencian di dalam kalbu kepada orang itu. Katakan saja, mungkin dia sedang berproses, seperti saya dulu juga berproses. Nah, dan sepanjang pengetahuan kita, ya pengetahuan saya sebenarnya belum panjang-panjang juga, tapi sejauh ini kita mengkaji kajian-kajian hadis, kajian fikih, yang mewarisi ajaran kalbu tadi, menjaga kebeningan kalbu, itulah mereka yang kita sebut tadi, as-sufi. Nah, sufi ini terbagi dua. Kebanyakan itu sufi ada disebut dengan murid. Nah, murid ini, dia mencari baru dapat. Dia cari guru baru dapat. Kadang-kadang tersesat dulu masuk aliran-aliran A, B, C, D yang menyimpang, dan itu normal ya. Saya sebelum bertemu guru yang betul-betul membimbing rohani, itu ngikutin berbagai macam aliran-aliran juga ya. Alhamdulillah Allah panjangkan umur sehingga bertemu guru-guru yang luar biasa. Bahkan kadang-kadang guru itu tidak terbatas hanya pada manusia. Kadang-kadang guru itu juga di bawah manusia. Kadang-kadang kalau kita melewati segala-galaknya, kalau dia dikasih makan kenyang, maka setelah kenyang dia pergi, dan si anjing itu tidak pernah tamak, dia memakan di luar kenyangnya. Jadi dia tidak pernah kemudian mengambil daging yang dia temui lalu dia simpan di rumahnya. Saya kemudian terpikir dengan hal ini, kayaknya kita ini lebih buas, lebih tamak dari anjing. Kenapa? Anjing itu mohon maaf, kalau udah kenyang ditinggalkan. Kalau kita tidak, ya. Kadang-kadang saya seperti itu ya, melihat ikan, melihat burung, sama, ada rasa-rasa seperti itu. Tapi jalannya para murid ini
biasanya nanti setelah dia berhasil sukses, dia akan meningkat menjadi level 2, yaitu disebut dengan murad. Nah, murad itu orang yang Allah kasih anugerah. Nah, istilah murad, karena dulu Turki Utsmani mempunyai penasehat-penasehat ahli-ahli kolbu, dulu sultan-sultannya disebut Sultan Murad, ya, Abdul Hamid Murad. Ya. Kenapa? Karena pembimbingnya adalah ahli-ahli kolbu. Bapak, saudara, makan Allah, betapa pentingnya ilmu ini. Coba lihat, nah ini bagian akhir yang mau saya sampaikan. Seorang Salahuddin Al-Ayyubi itu masih butuh pembimbing rohani, sehingga ketika dia perangnya betul-betul tidak berdasarkan kebencian, tapi perangnya adalah karena ingin mengangkat kebesaran nama Allah. Siapa yang menjadi guru beliau? Guru beliau pertama yang terkenal dalam kolbu adalah Imam Abdul Qadir Jilani, yang kita sebut Syekh Abdul Qadir. Ya. Lalu diutuslah seorang muridnya namanya Qutb Alban, yang kemudian menjadi penasehat rohani, yang dengan beliaulah seorang Salahuddin Al-Ayyubi menemukan kemenangan yang mutlak. Ya. Begitu juga Sultan Muhammad Al-Fatih. Nah, awalnya Sultan Muhammad Al-Fatih dan jajarannya ingin menembus Konstantinopel itu dengan ambisi yang tinggi. Ambisi menggebu-gebu. Tapi gurunya belum izin. Ketika Muhammad Al-Fatih mengadu, kok saya kalah lagi, dilihat gurunya kok nggak keluar-keluar dari kemahnya, dia kemudian robohkan kemahnya, ternyata di dalam gurunya, Syekh Syamsuddin Qaddasallahu sirrahu, sedang sujud menangis. Akhirnya dia tidak jadi marah, dia tungguin gurunya. Setelah selesai sholat, gurunya kemudian mengabarkan, aku baru sholat hajat, meminta izin kepada Allah, setelah sekian lama sholat, untuk membuang kebencian dari kolbu, jadi menyerang itu betul-betul karena cinta kepada Allah, cinta kepada hamba-hamba Allah. Jadi, raja-raja terdahulu, sultan terdahulu, khalifah terdahulu, mereka butuh itu. Bahkan kita flashback ke Sayyidina Umar radhiyallahu ta'ala anhu, itu masih punya penasihat rohani yang disebut Ahlul Badar. Ulama sahabat yang pernah ikut perang Badar. Berapa jumlah mereka? 313. Ketika Umar memerintah, jumlah mereka sudah sedikit. Ya. Masih ingat mungkin di kajian Masjid Raya Bintaro, saya menjelaskan kisah Umar yang didebat terus mengenai beliau tidak mau masuk ke wilayah yang ada virusnya. Apa kata Abu Ubaidah? Apakah engkau lari dari takdir Allah? Akhirnya Umar dengan isyarat dari dua ahli Badar, cuma dua ahli Badar yang hadir saat itu, dua ahli Badar mengatakan, kita berpindah, kita tidak usah masuk ke negeri itu. Umar mendengar ahli Badar ini berbicara, langsung mengambil keputusan. Kenapa? Ahli Badar tersebut, orang-orang yang 313 melawan 1000 musuh, di situ mereka membuang kebencian kolbunya, di situ hanya ada cinta kepada Allah, menjaga agama Allah, baru satu orang itu berbanding 3. Nah, sehingga ketika 313 melawan 1000, itu bisa mengalahkan mereka semua. Nah, inilah kekuatan kolbu, inilah yang menurut saya langka hari ini, tapi jangan khawatir, guru-guru kita, masyayikh kita, hampir semua sepakat, ya, baik guru kita di dalam negeri, di luar negeri, hampir semua sepakat mengatakan, jika ilmu hari ini bisa diperoleh dengan mudah secara online, cukup online langsung jadi. Sedangkan dulu di zaman Imam Bukhari, nyari satu hadis 5 bulan, 6 bulan, ya, itu pun dapat hadisnya dhaif. Akhirnya nggak masuk ke Sahih Bukhari. Nah, maka di zaman ini, untuk mendapatkan kebeningan kolbu seperti para wali-wali Allah itu juga mudah. Jadi, semudah apa mendapatkan ilmu secara online, sebenarnya semudah itu juga lah mendapatkan kualitas kolbu seperti para wali. Jika ilmu itu online-nya ke guru-guru yang zahir, maka ilmu kolbu itu dia online-nya langsung kepada Allah Ta'ala. Nah, saya berdoa, semoga Bapak, Ibu, saudara makan Allah,
Meskipun zahirnya kita tidak jadi wali, terlihat oleh orang, terlihat punya kelemahan yang banyak, semoga kualitas kolbunya minimal sebelum wafat itu betul-betul kualitas para wali. Apa ciri-cirinya? Satu saja, tidak menyimpan kebencian kepada siapapun. Nah, saya mengimbau, ayo kita hidupkan sunnah ini. Siapa yang menghidupkan sunnah ini di kolbunya, maka spirit Rasulullah hidup dalam dirinya. Man ahya sunnati faqad ahyani. Siapa yang menghidupkan ajaranku yang tersirat tersebut, dia telah menghidupkan spiritku dalam dirinya. Nah, maka wajarlah Imam Malik mengatakan sebagai quote terakhir, manim tulailan ila waraitu Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Aku tidaklah tidur malam hari, terlelap malam hari, kecuali aku memandang, aku bermimpi bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, semoga kita bisa ngikutin itu, ya, mengikuti itu. Imam Malik dulu pernah didatangi seseorang ingin khataman kitabnya cuma semalam. Apa kata beliau? Saya ngumpulin hadis itu 40 tahun, kamu cuma minta semalam suntuk. Gitu. Tapi beliau kasih juga. Gitu. Siapa tahu itu adalah pembuka kabar gembira bahwa menempuh jalan-jalan ahli kolbu itu tidak sulit. Jadi mohon maaf, saya tidak sepakat lagi dengan perkataan-perkataan beberapa kiai ustadz, oh jadi wali susah, ya. Itu dulu di zaman Bani Israel atau di zaman para sahabat, zaman-zaman terdahulu memang ketika wahyu baru turun, ya, ujian-ujiannya berat-berat. Di akhir zaman ini semuanya jadi ekspres, tapi tolong cari ahlinya. Nah, ilustrasi terakhirnya adalah kalau kita kursus bahasa Inggris, bahasa Arab lewat sendiri, maka setahun mungkin belum jadi, tapi kalau lewat ahlinya, mungkin seminggu, sebulan sudah bisa ngomong. Mari berguru kepada orang yang tepat untuk melawan kolbu kita, untuk membersihkan kolbu kita. Baik, kira-kira itu Pak Gani tadi, ya. Ada yang mau ditanyakan? Boleh melewat chat, nanti saya baca. Saya mau tanya, Ustaz. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Dengan Evi, Ustaz. Oh, Bu Evi. Ya, muridnya Ustaz di IIKI. Gini, Ustaz, apakah pelajaran atau tasawuf atau tazkiyatun nafs ini mesti berguru gitu. Tahapannya, kalau berguru tahapannya gimana? Kalau zaman kita kuliah kan memang ada mata kuliah tasawuf, tapi hanya dapat 1 semester gitu ya. Dan untuk melanjutkan ini, untuk menata kolbu atau membuat kolbu seperti apa yang tadi Ustadz sampaikan, itu tahapannya gimana, Ustadz? Iya. Dalam tarik suara seperti yang dilakukan oleh Bu Evi, belajar tajwid, ya, belajar fikih, kita perlu berguru kan? Artinya saya tidak bisa membaca Al-Quran yang zahir kalau nggak punya guru tajwid. Apalagi ingin menangkap makna Quran yang batin. Kalau nggak pakai guru, kira-kira gimana tuh? Kalau kita baca Al-Quran sendiri, tanpa pakai guru, kayaknya seumur hidup nggak akan pernah bisa baca Quran. Coba lihat kawan-kawan kita yang hari ini nggak mau kursus belajar kepada guru baca Quran, berbulan-bulan, bertahun-tahun mengandalkan online, tapi nggak akan lancar. Ya. Inilah hebatnya orang berguru. Jadi dalam tradisi keislaman, ada Imam Ibnu Shalah mengatakan, khasisatu hadil ummah, kekhususan umat ini satu, al-isnad, bersanad atau berguru. Nah, ilustrasinya tadi ya, kias analognya, jika ingin membaca huruf Quran saja mesti berguru, apalagi yang tersirat. Yang tersurat aja ada gurunya. Gimana dengan yang tidak tersurat tapi tersirat? Lalu gimana patronnya, ya, tahap-tahapannya? Guru ini dia syaratnya satu, cuma satu syaratnya. Syaratnya adalah al-ulama warasatul anbiya. Ulama itu pewaris sah para nabi, bukan pewaris ngaku-ngaku. Pewaris itu gimana?
pewaris itu ya dia keluarganya si yang ingin mewarisi. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan siapa sebenarnya yang disebut keluarga Nabi. Nah, apakah para habaib? Ya, itu keluarga fisik Nabi. Secara fisik, para habaib betul, secara biologis mereka keluarga Nabi. Tapi ternyata Imam Syafi'i dan Imam As-Subki ditanya, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Allah, sampaikan salawat kepada Nabi Muhammad dan keluarga Muhammad. Kan gitu ya. Keluarga Muhammad. Siapa keluarga itu? Kata Imam As-Subki, mereka adalah pengikut Rasulullah. Nah, pengikut Rasulullah baik zahirnya apalagi batinnya. Ya. Kalau ajaran Nabi itu cuma ajaran performan fisik, penampilan pakaian tertentu. Ajaran Nabi kayaknya 10 tahun udah ketinggalan. Jadi mohon maaf, ini saya agak lebih tegas lagi. Kalau cuma ajaran Nabi itu model serban, model baju, celana jingkrang, Nabi wafat itu sudah hilang trennya, gitu. Kenapa? Berkembang terus. Ajaran Islam berkembang, umat Islam berkembang. Akhirnya model pakaian berubah. Maka sunnah tersirat ini yang harus kita hidupkan hari ini, dan ini PR besar kita, apalagi yang seperti yang saya sebutkan tadi, ini dunia akhir zaman. Jadi carilah guru-guru yang dia pewaris para nabi. Taunya dari mana? Ya, pewaris itu secara zahir dia punya sertifikat, punya izin. Ya. Kalau ilmu fikih ya dia kuliahnya kuliah fikih. Kalau ilmu akidah kuliahnya kuliah usuluddin. Kalau ilmu kolbu itu tidak ada kampus yang mengeluarkan sertifikatnya. Itu hanya ada di halakoh kolbu. Biasanya terafiliasi dalam thariqat, ya, kumpulan zikir, atau kajian-kajian ma'rifatullah. Nah, mereka ini punya otoritas dalam menentukannya. Nah, silakan dicari itu. Nah, saya sebenarnya mulai berbagi itu sebenarnya. Ya. Harapannya nanti, meskipun kita nggak ketemu, silakan dicari orang-orang yang punya ilmu yang dia warisi itu dari Rasulullah SAW. Nah, mereka itulah yang disebut keluarga rohani Rasulullah, dan mereka mendapatkan nur, keberkahan setiap kali kalau kita baca salawat. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya. Jadi bukan berarti orang yang gelar dokter terus bisa ngomongin kolbu, belum tentu. Ya, belum tentu orang yang bertahun-tahun di pesantren, belum tentu. Tergantung dia di pesantrennya, pesantren ilmu kolbu atau pesantren ilmu yang tertulis, yang tersurat, gitu ya. Gitu jawaban sederhananya. Silakan dicari mereka, temui mereka. Kalau saya sempat, nanti saya bantu, tapi kalau tidak, ya silakan saya doakan dapat menemukan mereka. Ya. Gitu Bu Evi, ada lagi silakan. Terima kasih. Assalamualaikum Pak Ustadz. Assalamualaikum Pak Ustadz. Bapak siapa? Saya dengan Didit Pak Ustadz. Oke, Pak Bibit. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Menarik sekali. Ada satu hal yang saya catat benar, bahwa belajar membaca Al-Quran huruf per huruf saja kita butuh guru. Apalagi belajar mengenai isi seluruh Al-Quran. Saya sangat setuju sekali Pak Ustadz. Sehingga memang harus berguru. Karena sering sekali sekarang ini kita temui saudara-saudara kita banyak bergurunya lewat majelis YouTube dan majelis Google. Dengan berbekal majelis Google dan majelis YouTube itu kemudian melakukan perdebatan, melakukan diskusi yang seringkali juga berujung di banyak forum. Nah, ini memang agak mengkhawatirkan. Nah, berkaitan dengan itu, Ustaz, karena memang banyak sekali saluran-saluran dakwah itu baik di YouTube maupun di Google. Bagaimana Ustaz ya kita ini bisa
menseleksi saluran-saluran YouTube seperti itu sehingga memudahkan kita memilih guru yang benar. Itu saya, Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, betul. Kami pun para pendakwah, para guru ngaji, dosen-dosen keagamaan, ya, guru agama, itu betul mulai memikirkan hal itu sebenarnya. Sederhananya gini, jika dunia maya itu, sosmed itu sekarang diisi oleh orang-orang yang memang kita kenal, ya, maka orang-orang yang merasa dirinya dapat warisan Rasulullah itu, atau dapat sanad keilmuan dari Nabi, mereka fardu kifayah. Fardu kifayah artinya wajib yang jika dilaksanakan sekelompok, maka yang lain gugur. Maka beberapa kawan-kawan saya sebenarnya sudah mulai mencoba untuk menghidupkan kajian-kajian online, kajian-kajian YouTube, ya, untuk mengimbangi itu. Cuma sayang tidak bisa semaksimal mereka karena ya kita banyak yang mungkin sibuk atau benar-benar sok sibuk, ya, atau kita ini gaptek dikit, ya, atau memang kita beralasan mereka punya TV, kita nggak punya TV. Saran saya cuma satu, kalau ingin kajian di sosmed, ikutilah kajian-kajian yang ustadznya kita kenal, punya literasi keilmuan yang jelas, ya. Ya, ini yang kita sebut dengan sanad, ya. Kalau di kampus-kampus itu kan ada ungkapan jurusan ini telah terakreditasi. Kalau dosen itu nggak punya nomor induk, maka dia tidak punya hak untuk ngajarnya. Begitu juga, masa dosen aja harus punya nomor induk, nyopir aja harus punya SIM. Masa untuk mengajarkan ilmu tentang Al-Quran, rahasia Al-Quran, sunnah Nabi, ajaran-ajaran kenabian, itu nggak punya sertifikat dari gurunya, nggak punya pengakuan dari gurunya. Maka coba cari guru-guru yang mereka emang basicnya pesantren lama, jangan hanya kampus. Pengalaman, mohon maaf, kampus itu tidak jaminan seseorang itu alim. Karena saya orang kampus, saya sangat mengerti di kampus itu justru lebih banyak mahasiswa itu nyari sendiri, dan itu lama kalau mahasiswa cari sendiri. Akhirnya mungkin ada yang pengalaman, ya, mahasiswa hari ini karena nyari sendiri, presentasi sendiri, ilmunya ilmu copy paste, ya, kopas. Artinya ilmu kita nggak original. Ilmu kita nggak original. Kalau anak-anak muda hari ini itu ilmunya copy paste. Nanti kalau dia jadi dosen, kira-kira gimana? Dia akan melahirkan mahasiswa yang lebih parah lagi. Maka guru kami meriwayatkan dari Imam Sya'rani, dan kita temui dalam kitab beliau memang ada, al-wali yalid minhul wali. Kalau seorang guru itu dia kualitasnya wali Allah, maka murid-muridnya akan berkualitas wali. Jika gurunya itu ahli fikih, maka akan melahirkan murid ahli fikih. Jadi ketika memilih guru di sosmed, pastikan orang ini sebelum dia masuk kampus, dia punya background pesantren. Teman-teman semua ini mohon maaf, pesantren itu tidak ada kaitannya dengan ormas, ya. Nggak ada kaitan dengan ormas. Tapi biasanya si sang kiai memilih dia berormas, misalnya, itu urusan dia. Atau emang beberapa pesantren itu mengambil kurikulum yang telah ditetapkan ormas tertentu. Tapi pesantren itu telah ada sebelum ormas. Berarti pesantren itu adalah sentral dari kehidupan sunnah-sunnah Nabi. Maka teman-teman itu kalau pernah nyantri, itu sunnah-sunnah Nabi hampir semua dikerjakan. Tiba-tiba hari ini ada orang mengatakan, kiai itu gelar bid'ah, nggak boleh. Ya. Kalau ngaji itu ke orang tamatan Timur Tengah. Mana ada begitu, ya? Ngaji itu bukan ke orang tamatan mana, tapi ngaji itu kepada orang yang bersanad, yang mempunyai genealogi keilmuan, silsilah keilmuan yang bersambung kepada Nabi.
Sallallahu Alaihi Wasallam. Inilah yang telah diijma'kan, disepakati konsensus ulama-ulama hadis, ulama salaf, ulama akidah, ulama fikih, bahwa apa yang diajarkan itu harus berdasarkan silsilah keilmuan tadi. Sehingga apa yang saya sampaikan sekarang, misalnya, itu yang diajarkan guru saya sebelumnya, gurunya dari gurunya sampai kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi silakan berguru lewat sosmed, tapi carilah guru yang punya background keilmuan yang pasti, yang jelas ya. Belajar Timur Tengah lebih baik, tapi pastikan di Timur Tengah dia ngaji masih apa, gitu. Dia belajarnya masih apa, dan itu perlu diperhatikannya. Kalau nggak nanti hanya jadi tren-tren, lalu kemudian hilang. Nah, lalu saran saya jangan ikuti kajian-kajian yang potongan-potongannya nggak proporsional. Jadi kalaupun dipotong, potongannya yang proporsional gitu. Memotong itu betul-betul menyesakkan hati sebenarnya, apalagi dipotongnya untuk memicu kebencian, dan itu banyak sekali ya. Beberapa channel-channel YouTube itu sengaja memotong kalimat-kalimat yang belum selesai, niatnya untuk menghancurkan karakter orang ini. Saya khawatir orang-orang ini, dia melakukan tadlis namanya, dia melakukan kebohongan. Yang melakukan kebohongan itu bahasa Arabnya dajjulun atau dalsun. Orang-orang yang pelaku ini disebut Dajjal, tentara Dajjal. Saya khawatir mereka merasa sudah berjuang, tapi ternyata nanti menjadi pengikut Dajjal itu. Nah, ini yang saya khawatirkan. Jadi cari kajian yang ya terjamin potongan-potongannya, dan lebih baik yang tidak potongan. Cuma kita kan nggak sabaran, maunya yang pendek-pendek. Nah, akhirnya dapatnya yang begitu-gitu. Gitu, Pak. Silakan, ada lagi. Baik, terima kasih Ustaz. Terima kasih. Apa lagi? Silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak siapa? Ini Pak Darmawan. Silakan Pak Darmawan. Ya, tadi tentang apa? Tentang pelajaran ini ya, apa syufi atau thariqat ya kalau yang biasa kita lihat. Nah, belajar untuk kita lebih ikhlas, kemudian apa membersihkan hati itu kan memang sesuatu yang sangat bagus dan penting lah untuk kita. Jadi apa itu juga termasuk bagus untuk menjaga kesehatan juga sebenarnya ya. Kalau hati bersih kan lebih sehat sebenarnya jiwa dan jasmaninya kita. Nah, yang jadi masalah gini Ustaz, yang tadi juga disampaikan bahwa kita kan harus belajar, harus bersanad tadi. Nah, saya baca beberapa literatur tentang thariqat itu, kemudian mentoknya itu kemudian di satu guru itu dia mendapatkan satu ajaran itu dia dari mimpi gitu. Kan dari satu hadis yang sanadnya jelas gitu. Nah, ini gimana Ustaz? Apakah ya memang kalau kita tahu bahwa kalau seseorang bermimpi ketemu Rasulullah itu artinya benar-benar dia Rasulullah gitu. Beliau itu Rasulullah, bukan jelmaan dari jin atau yang lain. Nah, yang jadi masalah yang perlu kita ketahui kan apakah betul misalkan ada satu guru di satu titik itu benar-benar misalkan ketemu Rasulullah, dan apakah ajaran hasil dari misalkan mimpi dari ketemu Rasulullah itu bisa dijadikan rujukan untuk beramal gitu. Kira-kira itu Ustaz. Silakan. Oke. Oh iya kok. Ya, mimpi teman-teman semua, Bapak Ibu yang karena Allah, dalam tradisi hadis yang sahih riwayat Imam Muslim, la tabqa minal mubasyarat illa ar-ru'ya salihah. Di akhir zaman setelah Nabi tidak tersisa lagi dari kabar-kabar gembira dari langit, dari Allah Ta'ala, kecuali mimpi-mimpi yang bagus. Jadi dalam tradisi ahli hadis dan ahli kolbu ini, saya sebenarnya lebih senang menyebut ilmu tasawuf ini ilmu kolbu aja ya. Nah, dalam tradisi mereka ini kemudian maaf.
Jadi dalam tradisi mereka, hal-hal tersebut ya, yang kita sebut tadi ilmu ruh, ilmu tazkiyatun nufus, hanya sebatas mubasyarat. Apa arti mubasyarat? Mubasyarat itu hanya kabar gembira. Nah, kabar gembira ini tidak boleh dijadikan sebagai patron atau kaedah-kaedah yang kita gunakan untuk amal zahir. Karena itu sudah cukup dengan ajaran Nabi SAW. Ya. Kecuali amalan-amalan yang diperintahkan dalam mimpi itu, ajaran-ajarannya berkesesuaian semua dengan yang fikih. Kalau berkesesuaian, maka boleh kita amalkan. Ya. Jadi mimpi itu hanya kabar gembira, sebenarnya hiburan atau pembuktian bagi para ahli kolbu bahwa benar-benar kolbunya ini memang mewarisi sunnah Nabi. Nah, ini kata kunci tadi ya. Siapa yang menghidupkan sunnah tersiratku, maka dia telah menghidupkanku. Kalau dia menghidupkan Nabi dalam kolbunya, maka pasti dia ketemu di alam bawah sadarnya. Jadi ini sudah jaminan, garansi sebenarnya. Nah, jadi bukan isi mimpinya yang menjadi standar, tapi amalan dia sehingga dia bisa menghidupkan spirit kenabian dalam dirinya, lalu lama-lama Rasulullah mengunjunginya. Nah, ini sebenarnya yang sebelum itu yang jadi patokan. Sebenarnya apa sih yang dia lakukan sehingga dia bisa mimpi ketemu Nabi gitu. Itu yang kita lihat, jangan hanya berpatokan kepada isi mimpinya ya. Mimpi cukup dijadikan mubasyarat, kabar gembira untuk rohani, bukan sebagai sumber hukum. Begitu Pak. Jadi hati-hati juga, mohon maaf, torikot itu, Bapak serahkan Allah, torikot sufi itu terbagi dua juga. Ada torikoh sufi yang disebut torikoh nafsiyah, torikoh muridin, ya. Torikoh yang terjebak pada ritual-ritual biasa, ritual-ritual rutinan, angka-angka segala macam. Ya, itu penting. Angka-angka itu kan habisnya dan angka-angka yang lain. Tapi ada yang lebih tinggi, namanya torikoh kerohanian, torikoh langsung menuju Allah Ta'ala. Nah, orang-orang inilah yang sebenarnya pewaris utama Nabi SAW. Mereka ini nggak sibuk lagi dengan hanya sekedar simbol-simbol, tapi mereka sudah bermain pada makna tanpa meninggalkan simbol. Gitu. Simbol itu hanya dijadikan sebagai pintu menuju makna. Sholat itu kan banyak makna, mulai dari takbir sampai assalamualaikum, itu ada jutaan miliaran makna di dalamnya. Nah, mereka mustahil kalau ingin mendapatkan makna itu lalu nggak sholat, itu mustahilnya. Gitu Pak. Ya, makasih Ustaz. Sama-sama. Silakan, ada lagi? Cukup? Cukup ya? Sudah jam 11 ternyata. 11 kurang 1/4. Nah, kalau nggak ada yang bertanya, Ustaz, kalau ada yang nggak bertanya, Ustaz, saya malah mengusulkan nih. Bagaimana kalau dilakukan pengajian tasawuf seperti yang tadi Ustaz di Masjid Taman Puri, yang ada ritual zikirnya, kemudian mungkin kita tingkatkan menjadi tasawuf yang kerohanian tadi gitu, tapi memang dilakukan secara rutin, lengkap dengan syariat-syariat tasawufnya, Ustaz. Kalau itu nanti mungkin saya istikharah dulu, kalau Allah izinkan nanti setelah bulan Agustus kali ya. Tolong diingatkan nanti Pak, silakan Bapak buat note-nya. Jika Allah izinkan, nanti saya akan musyawarah minta petunjuk kepada Allah dan minta izin kepada guru-guru apakah dibolehkan mengajarkan thariqat rohani. Karena selama ini saya sertifikatnya, ijazahnya kebanyakan adalah thariqat nafsiyah, ya, thariqat kolbu, baru thariqatnya sampai di kolbu, belum
ke rohani. Walaupun kita belajar itu, tapi tanpa sin saya nggak berani membukanya. Tapi kalau untuk sekedar kajian-kajian kolbu, itu saya sudah dapat izinnya. Jadi kalau untuk kajian-kajian thariqah nafsiyah, kita sudah punya amalannya, sudah punya sanadnya. Menunggu nih, semoga nanti ada keistiqomahan dari saya, dan Allah kemudian ridhoi lalu diizinkan. Jadi ilmu ini bukan nggak bisa saya misalnya saya pengen begini nih sekarang, nggak bisa ya. Dia betul-betul diasah dan menunggu izin, sebagaimana seorang dokter itu diwisuda oleh pimpinan kampus ya, maka seorang dokter rohani dia juga nanti diwisuda dapat izin oleh pimpinan kerohanian itu. Dan itulah yang kita sebut wali-wali Allah yang mereka punya gelar-gelar di sana ya. Kalau di kampus ada gelar profesor, doktor, dekan. Nah, itu kan jabatan-jabatan keilmuan, jabatan-jabatan administratif. Begitu juga di fikih ada mujtahid, ada imam, ada mufti. Dalam ilmu akidah juga ada istilah. Maka dalam ilmu tasawuf itu juga ada yang disebut mursyid, murid. Mursyid itu ada yang level struktur rohaninya sampai ke wali level A, level B, level C gitu ya. Dan yang paling tinggi itu, nah ini disebut dalam istilah para ahli kolbu dengan al-waris al-muhammadi, mengikuti hadis yang tadi, al-ulama warasatul anbiya. Nah, diistilahkan dalam istilah tasawuf dengan istilah yang khas. Yang memang kalau orang-orang ahli fikih punya istilah sendiri, ini punya istilah sendiri. Disebut misalnya wali kutub, sayyidul aulia gitu ya, dan macam-macam. Ghaus ya, wali ghaus ya, itu ada istilah-istilah itu seperti di kampus ada istilah profesor, rektor gitu ya. Jadi untuk thariqat nafsiyah saya sudah dapat izin dari rektornya itu, rektor rohaninya. Tapi untuk rohani saya pun masih proses, semoga nanti Allah izinkan, insya Allah. Ya. Begitu, Pak. Baik Ustaz, Masya Allah. Jazakumullah khairan katsiran. Terima kasih banyak ini, Masya Allah. Yang gabung banyak banget, luar biasa Ustaz hari ini. Mudah-mudahan bisa istiqomah Ustaz. Meskipun kita jauh, tapi insya Allah hati kita dekat. Insya Allah didekatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik Ustaz, kami rasa kajian hari ini sudah cukup karena ilmu-ilmu yang Ustaz sampaikan insya Allah sudah menyeluruh bagi kami dan mudah-mudahan bisa kita laksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita tutup semua kajian kita pada pagi hari ini dengan membaca doa kafaratul majalis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Monggo Ustaz Ar-Razi ditutup dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Terima kasih. Terima kasih Ustaz. Terima kasih kepada pengurus. Terima kasih. Terima kasih Ustaz. Terima kasih. Ustaz Taufik juga terima kasih Ustaz Taufik. Iya, sami-sami Bapak. Ustaz Gani juga terima kasih Ustaz Gani. Pak Timo terima kasih. Iya, sami-sami semuanya. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Sami-sami. Kak Didit. Assalamualaikum. Ya, Cak Gani, ganteng pol Cak Gani. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.